Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah pagi yang cukup cerah ya. Di sini sudah eh, sangat indah suasana nih Lur. Nah, tetap semangat ya untuk para petani Indonesia yang ada di seluruh Nusantara tentunya ya. Nah, hari ini Gendari Bang Heri akan panen kembali ya varietas ubi jalar terbaru juga. Nah, ini belum tak kasih nama juga ini karena ini hasil bukan persilangan, tapi ini hasil turunan dari ubi jalar yang saya punya ya. Entah ini nanti jenisnya namanya apa, yang jelas ini adalah hasil turunan ubi jalar kita dari Papua KW ya. Nah, kita agak agak mirip ya dari Papua, daunnya kayak gini. Nah, ini tapi ini agak lebih kecil, bentuk daunnya seperti ini. Ini berumbi merah, bagian dalamnya juga oranye ya. Ini adalah salah satu varietas baru yang saya kembangkan. Ini kita masih punya sekitar seratusan batang ya untuk ubi jalar ini untuk panen yang kedua. Kemarin panen yang pertama itu sudah saya panen di musim kemarau kemarin, hasilnya bagus ya. Tapi setelah saya uji ini nanti hasilnya seperti apa, kita akan menyimak bersama-sama ya, yaitu hasil turunan dari Papua KW. Nah, seperti apa hasilnya? Ini nanti kita cek bersama-sama untuk pagi yang cukup indah ini. Suasananya kayak gini loh, mantap. Nah, ini ben podo semangat ya kayak gini ya. Kita melihat tanaman yang hijau seperti ini. Oh, mantap ya. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan dulu ya sedikit tentang ubi jalar yang saya kembangkan hari ini. Ini mungkin bisa kita kembangkan skala banyak atau tidak. Ini nanti kita lihat hasilnya di musim kategori banyaknya curah hujan. Karena kemarin tanam pertama itu musimnya kemarau, otomatis semua ubi jalar kalau di sini hasilnya akan bagus. Tapi kalau ditanam di musim penghujan seperti sekarang ini, bagaimana hasilnya? Ini nanti kita lihat bersama-sama ya. Nah, ciri-cirinya kayak gini ya daunnya. Batangnya berwarna hijau, pupusnya ada lingkaran sedikit ungu ya di bagian pinggir ini. Nah, untuk daun itu mirip Papua daun kecil ya. Nah, ini di sini juga saya tanam untuk Papua daun kecil. Tak ngambil dulu, kita bandingkan bentuknya ya. Bentar. Nah, ini kawan, saya di area ini juga saya tanam ya untuk jenis atau varietas ubi jalar saya. Nah, ini adalah daun dari Papua KW ya yang saya kembangkan. Hasilnya umbinya panjang-panjang, besar juga ya. Tapi sebesar paling besar segini, tapi isinya itu banyak ya untuk Papua KW. Nah, ini ciri khasnya sama ya. Pupusnya itu ada keunguan seperti ini. Tetapi mempunyai batang itu lebih gelap ya. Ada tekstur ungu sedikit di pupusnya, tapi untuk yang tadi turunannya seperti ini ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, hampir sama lah. Nah, ini ada lekuan melengkungnya itu keluar ya untuk yang turunan dari Papua KW. Nah, ini lekuan daun itu malah condongnya ke depan ya, atau elip ke depan seperti ini ya. Tapi untuk Papua daun kecil dia malah ke dalam ya. Lekuan ini malah berada ke dalam bagian daun. Tapi kalau yang ini keluar ya, bedanya itu ya. Nah, hampir sama lah. Nah, bentuknya ini hampir sama. Itulah perbedaan yang secara kita bisa lihat di lapangan, yaitu di bagian daun seperti itu. Untuk umbinya kalau Papua KW kan identik dengan panjang-panjang sekali, warna kulit merah ya, seperti Papua original, sama ya. Cuma bedanya di daun, makanya saya sebut Papua daun lebar sama daun kecil ya. Untuk umbinya pun ada sedikit perbedaan ya. Dan ini untuk turunan dari Papua KW, ini nanti kita lihat aja ya. Apakah isinya bagus, layak untuk kita kembangkan atau tidak lah. Kalau ini nanti hasilnya di musim penghujan ini bagus, ini bisa kita lakukan pengembangan secara banyak dengan sudah saya lakukan tes musim, yaitu musim pertama kemarin saya tanam di musim panas itu bagus banget hasilnya.
umbinya banyak juga besar-besar. Tapi kalau musim seperti ini dipanen di banyaknya curah hujan bagaimana ya? Oke, kita lihat bersama-sama. Nah, oke kawan, seperti ini ya untuk yang ada tampilannya gini ya. Perbedaannya dengan Papua daun kecil ini sedikit menjalar ya. Ini hampir 1 meter ya di sini. Dan terdapat juga akar ya, seperti ini. Ini adalah varietas baru tadi ya. Ini muncul akar putih-putih ini banyak sekali, dan ruasnya pun kalau kita bandingkan dengan Papua KW, ini ruasnya menjadi lebih rapat ya. Itu mungkin faktor genetik dari ubi jalar itu ya. Ini belum saya kasih nama karena ini adalah ya hasil pengembangan saya, tapi ini adalah turunan dari ubi jalar Papua KW ya. Nah, seperti ini. Ini bisa hampir 1 meter ya kayaknya. Mungkin ada ya. Nah, tapi umbinya bagaimana ya? Kita simak bareng-bareng ya. Di musim panas bagus, tapi kalau musim penghujan ya moga aja bagus juga ya. Jadi nggak rugi saya menanam untuk varietas ini saat banyaknya curah hujan ya. Nah, ini kita pangkas sekalian untuk ini ya, saya potong dulu batangnya. Nanti kalau hasilnya bagus langsung saya tanam untuk indukan selanjutnya ya. Nah, satu batang segini ini batangnya. Ini kemarin belum saya pruning sama sekali ya. Ini satu batang kategorinya ya cuma sedikit ya. Ini bisa kita pindahkan. Nah, nanti hasilnya semoga ya bagus ya. Nek enggak bagus ya cari solusi lain untuk mengembangkan ubi ini biar bagus itu seperti apa ya. Mungkin kita rekayasa lagi dengan kita silangkan dengan jenis lain ya. Tapi untuk kualitas rasa biasanya di sini tuh hampir merata, kualitasnya bagus ya. Nah, seperti ini kawan. Nah, menurut saya ini umbi ini banyak banget ya. Nah, ini adalah varietas andalan. Kayaknya juga warnanya sangat merah ya. Nah, ini sebelum saya cabut kita perlihatkan dulu ya dari dalam tanah ya. Nah, ini nanti sampelnya saya coba saya cabut 2 batang saja, karena untuk yang lain lahan untuk mengembangkan belum saya siapkan. Ini nanti untuk sampelnya cuma saya ambil 2 saja ya, 2 batang biar enggak mati untuk tanaman yang lain. Untuk yang 2 batang yang saya potong ini nanti akan saya usahakan bisa tertanam semuanya ya. Apalagi nek kualitas bagus itu bibitnya eman-eman ya. Nah, seperti ini 1 batang lagi. Saya sisihkan dulu kawan. Nah, ini setelah menunggu penantian yang cukup panjang, ini usia panen saat ini 3 bulan lebihnya 15 hari atau 3,5 bulan ya. Nah, sebenarnya kalau menurut yang lain itu 3 bulan sudah bisa kita panen, karena saya juga sambil mengamati tanaman ini, jadi yo saya biarkan sampai di usia 3,5 bulan ya. Hasilnya seperti apa? Mungkin karena nanamnya saya juga di tanah yang lengket ya ini. Nah, seperti ini. Tanahnya ini semua lengket ya. Tanah lengket itu biasanya tidak begitu maksimal, apalagi kita tidak menambahkan pupuk yang bisa penggembur tanah. Contohnya aja pakai SP36 itu, atau mungkin sekam padi, itu bisa sedikit mengurangi tanah yang lengket ya. Karena tanah saya dalam satu area ini macam-macam ya. Ada yang tanah kuning berlempung pekat sekali, ada yang berbatu, ada juga yang seperti ini lengket banget ya. Nah, ini uji coba di tanah lengket sangat banyak kadar air ya untuk varietas saya ini. Oke, ini sebelum tak cabut ini tak bongkar di tanah ya. Ini saya siram dulu pakai air. Nanti biar kelihatan dari dalam tanah itu masih original dari dalam. Nah, pokoknya nah, seperti ini. Ini saya biur. Perkiraan saya puluhan umbi ya. Perkiraan. Semoga hasilnya banyak. Nah, ini pokoknya diguyur sih. Nah, biar kelihatan pangkal tanaman ubi kita ya.
seperti ini. Kita ngambil air dulu kawan. Bismillah. Nah ini, nah, sebelum saya cabut, yuk kita lihat bareng-bareng, tak sepil buat Anda ya. Kayak umbine itu puluhan ya dalam satu batang, tapi ya semoga ya. Kita hitung nanti kita setelah cabut umbinya seperti apa untuk varietas yang baru saya tanam ini. Nah seperti ini. Ini banyak banget ya. Ini juga tadi cuma sampelnya saya bilang saya cuma mau cabut 2 batang karena belum siap lahan kita untuk pengembangan selanjutnya ya. Nanti didadak nih lah gentang bisa ketanam bibitnya. Oke, itu tadi ya sekilas saja. Nah, nih. Oh, geser ya. Kita cabut bersama-sama. Ada yang potol satu kayak ini. Tuh, tugel lur. Tugel. Tadi itu yang patah satu. Nah, nih. Saya guyur pakai air. Nah, ini umbinya banyak banget ya. Nah, ini Anda bisa membuktikan bahwa tanaman ubi jalar ini sekali lagi metode Bang Heri kayak gini ya. Nah, ini yang muncul dalam satu ruas ya. Ini saya enggak. Nah, ini Anda bisa menyimak ya. Ini kita lihat dalam satu ruas pun ubi jalar itu akan bisa berumbi banyak ya. Karena kemarin nancapnya 2 ruas, yang bagian bawah malah ini kering dalam karena tidak terdapat mata tunas. Akhirnya satu tunas saja yang satu ruas saja yang berumbi, tapi hasilnya kayak gini. Nah, nanti kita hitung bareng ya. Ubinya itu ya mantap ya, warnanya ngejreng merah. Kenapa Bang Heri banyak yang merah? Karena ya selera konsumennya merah-merah ya di sini. Nah, ini bagaimana menurut Anda, perlu dikembangkan apa tidak ya untuk ubi jalar, ubi turunan dari Papua KW? Ini 1 kilo lebih nih kayaknya. Nah, umbi ini tadi ada yang potol satu tapi kecil. Nah, segini. Ini yang potol ya. Nah, ini kita sekaligus mau saya bongkar bagian dalam ya. Atau kita melihat bersama-sama warna bagian dalamnya. Nah, ini kawan. Warnanya oranye ya. Sangat oranye. Wah, ini karena sinar matahari. Nah, ini warnanya adalah oranye, kulitnya merah. Seperti ini. Nah, ini adalah warna ubi jalar baru saya. Nah, ini yang beberapa hari kemarin saya sempat mau tunjukkan kalau ada varietas baru, yaitu ya ini ya, turunan dari Papua KW ya. Tapi agak sedikit menjalar. Ini hampir 1 meter di usia 3,5 bulan. Nah, ini bagi kawan-kawan kalau panjangnya hampir 1 meter di 3,5 bulan itu masuk kategori menjalar atau tidak, terserah ya. Nah, tadi rong dihitung loh ya, 1 ya, 1 2 3 4, ini 4 5 6. Nah, ini saya sekat 7 8 9 10 11 kecil tadi ya. Ternyata satu batang ini ada 11 ya. Dengan satu ruas yang tertancap pada tanah ya. Nah, ini membuktikan teori Bang Heri dengan satu ruas atau 2 ruas itu umbinya bisa banyak seperti ini ya. Nah, ini untuk ubi jalar terbaru. Oke, ini saya sisihkan dulu. Umbinya yang jelas ini tidak begitu besar untuk ubi ini, karena ya tadi tanamnya saya itu di lahan yang lengket
ya. Ini jadi nggak bisa maksimal ya. Tapi untuk bentuk sudah lumayan bagus ya. Agak gini, tidak terlalu panjang. Ini sedang, kalau untuk ovenan juga boleh. Nah nih, hampir mirip dengan red kasdo ya. Tapi untuk red kasdo panjangnya otomatis 2 kali dari ini ya. Ini coba saya taruh dulu. Kita cabut lagi yang satunya ya. Umbinya kayaknya lebih banyak ya. Karena lahannya sangat lengket, saya guyur air tadi ya biar nggak protol ya. Ini hati-hati banget. Nanti biar mudah untuk menghitung umbinya dalam satu pokok tanaman ini. Nah, nih. Ini kayaknya wah, banyak banget, Lur. Coba tak guyur air ya. Untuk warna sama merah ya, merah. Ini nanti setelah merah kita akan panen yang berwarna agak putih ya. Panen ngasak ya, nanti video selanjutnya kentean banyu. Nah seperti ini, identik dengan banyak sekali ya varietas baru, yaitu turunan dari Papua KW. Nah kayak gini, ada yang besar 3 ini ya, 2 ya 3. Nah, rata-rata merah ya. Umbinya masih banyak yang kecil ya, sebesar ada yang ibu jari, ada yang lebih ya. Tapi ya tetap di atas 1 kilo ya rata-rata. Nah ini buat kawan-kawan yang senengan yang ngejreng, ada varietas baru lagi ya. Mungkin Anda tertarik dengan ini, perlu kita kembangkan. Kalau kawan-kawan pengen mengembangkan ya boleh. Tapi saya juga masih mau mengembangkan ini karena ini kayak masuk ya. Perbandingan dengan musim panas kemarin, ini besaran yang di musim panas ya. Sudah saya lihat, saya perbandingkan dengan ingatan saya, ditanam musim panas umbinya lebih besar. Untuk jumlah ini sama ya, sama banyak. Kemarin ada yang calon ubi jumbo itu di 2 musim uji coba, pertama di musim panas itu umbinya sedikit tapi besar. Kemudian saya tanam di musim penghujan, berubah, yaitu menjadi umbinya lebih banyak tapi ukurannya tidak terlalu besar. Tapi untuk ini kayak ya hampir sama, tapi perbedaannya ini dengan musim panas, musim penghujan umbinya tetap banyak ya. Cuma perbedaannya ini lebih kecil ya. Tapi walaupun kecil ini ya lumayan ya, bagus ya kita kembangkan. Umbinya tadi yang 1 batang ada 11, yang ini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 umbi malahan ya. Tapi untuk yang 5 ini sebesar ibu jari saya. Nah, ada belasan ya. Nah, ini untuk kategori bisa kita masukkan termasuk ubi jalar yang berumbi banyak ya, dengan kondisi tanah becek seperti ini, lengket atau kelet, ini masih bisa menghasilkan ubi yang bagus seperti ini. Alhamdulillah kita ini kayaknya masuk untuk kita kembangkan di tahap selanjutnya. Biasanya untuk tahap 3 itu akan lebih bagus dari ini ya, biasanya itu. Nanti untuk finalnya di panen ketiga pasti gini ya, karena di saat sekarang nanam masih dapat guyuran air hujan, nanti saat panen sudah musim panas ya, itu pasti begini hasilnya. Itu sudah saya amati dari tahun-tahun yang lalu. Uji coba pertama tanam musim panas, kedua musim penghujan, kemudian fase selanjutnya adalah fase istimewanya, yaitu saat tanam sampai 0 sampai 1,5 bulan itu masih banyak terdapat curah hujan. Kemudian saat panen sudah memasuki musim kemarau, hasilnya akan lebih bagus dari yang sudah biasa kita panen. Itu berlaku untuk semua varietas yang ada di sini. Itulah menurut pengalaman Bang Heri seperti itu ya. Nah, ini rada serius ya. ya kadang konten itu ada yang serius, ada yang ada guyonannya gitu ya. Ini ya kadang ya guyon, kadang ora. Tapi real nyata ya yang saya tampilkan ini bukan konten, bukan sembarang konten ya. Maksudnya ya konten bukan rekayasa, maksudnya ya seperti itu hasilnya enggak. Ini nyata langsung aja wes.
Pokoknya original tanpa adanya rekayasa, videonya dari Bang Heri ya. Buat kawan-kawan yang pingin order pembibitan dari kita, siap kita layani seluruh Indonesia ya. Sekali lagi jangan khawatir ini terjadi mungkin sudah pesan, sudah kirim uang, sudah apa tidak dikirim. Insya Allah selalu saya kirimkan tepat waktu dan bergaransi ya. Nanti untuk nego garansinya seperti apa metodenya Bang Heri, Anda bisa menghubungi Japri lewat jalur pribadi ya, tidak saya share di medsos. Untuk harga pembibitan, harga yang lain-lain itu Anda bisa langsung aja calling di nomor yang ada ya, yaitu di 082334766476. Ya Bang Heri kadang ya mau nulis di deskripsi itu malas juga ya. Tapi ya ini ya sekali lagi ya itu hubungi nomor aja. Jadi saya tekankan juga untuk Anda menyimak video itu jangan hanya dipotong dari awal sampai akhir. Nanti ada ya sedikit ilmu, mungkin ilmu apa atau mungkin perlu nomornya berapa, Anda bisa menghubungi nomor itu ya. Dan saya juga tidak melakukan penjualan pembibitan ini di lapak-lapak ya. Jadi mungkin Anda yang sering bertanya atau mungkin Anda langsung aja cari nomor handphonenya ya. Ini nanti akan berhubungan langsung pada petani kita, yaitu mungkin saya bikin teman saya itu langsung saja ya. Kita nggak mau ribet, yang penting sampai di lokasi ya. Dan terima kasih untuk kepercayaan kawan-kawan yang sudah mulai dari tahun lalu itu banyak sekali yang mengapresiasi produk saya dari tempatnya masing-masing dan memberikan info tentang keberhasilan dan lain-lain, mungkin konsultasi atau yang lain, tetap bersama Bang Heri Petani Indonesia. Oke, jangan lupa ya di subscribe terus ya, jangan lupa juga dibagikan ya, like ditunggu loncengnya ya, biar tidak ketinggalan info apapun yang saya berikan buat Anda. Nah ini hobi baru saya, yaitu turunan dari Papua KW. Ini belum punya nama ya, wis penake ngomong anaknya Papua KW, tapi ya gini ya, mantap ya. Nah bakal kolak musim kolak kan, karena ini adalah bulan puasa ya. Oke, tetap semangat seperti ini ya. Kita lakukan aktivitas walaupun di musim banyaknya kegiatan Ramadan sebagai Muslim, dan juga buat kawan-kawan yang beragama lain tetap jalankan aktivitas sesuai dengan harapan Anda. Moga sukses bersama Anda semuanya. Kita khususnya para petani dengan kreatif kita memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bro. Nah ini